Ini rata-rata body big, tinggi, sayap pendek, leher panjang, kaki panjang. Tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kurso. Semoga kawan-kawan Sohobi dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses terus, dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada sahabat Kurso yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukung terus channel Kurso dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sore hari ini saya akan menjawab beberapa permintaan kawan-kawan saya tentang, Bang tolong review dong burung-burung yang hasil mikatnya seperti apa dan kemudian bagaimana. Nah, maka sore hari ini saya akan review. Kebetulan pada hari ini ada beberapa ekor yang masih saya simpan di dalam tempat khusus. Ini di kerangkeng ini saya simpan sekitar ada sekitar 10 ekor. Kemudian ada yang saya taruh di kandang yang sudah saya pilah-pilah khusus jadi pikat, itu ada 4 ekor. Jadi saya isolasi dia. Ada berapa poin saya? Yang 3 poin itu ada yang sudah 8 bulan, kemudian ada yang sudah 3 minggu, ada yang 1 bulan, dan bahkan ada yang sekitar 2 bulan itu sudah gacor, sudah berani ngukur, dan kemudian sudah rajin bunyi. Dan itu semua itu tidak diganggu gugat, tidak saya jual, tidak saya beri kawan, karena memang ini generasi penerus si Petran. Ada generasi penerus kuda liar. Siapa tahu nanti Petran mau terbang keluar daerah atau keluar negeri. Bisa saja itu terjadi karena memang kira-kira itu sudah ada penggantinya. Nah, di belakang saya ini ada beberapa tukur. Ada 2 kotak. Yang satu kotak pertama itu saya taruh dan simpan tempat calon-calon pikat. Kemudian di kotak yang lain itu saya simpan tempat burung-burung yang bisa yang body big atau menengah dan yang kira-kira bisa diminati oleh kawan-kawan di luar daerah sana yang biasa pesan. Kawan-kawan dari Jakarta, halo, dari Bogor, kemudian dari Bekasi, kemudian ada yang dari Kalimantan, kemudian pokoknya banyak banget yang penghobi body big. Dan ini semua sudah saya pilah-pilah. Kebetulan juga 2 hari ke depan ini saya mau kirim sekitar 10 ekor ke Bekasi lagi. Yang sebelumnya sudah saya kirim 11 ekor. Dan setelah 11 ekor itu saya kirim lagi 3 ekor, 11 ekor ke Jakarta. Kemudian 3 ekor lagi ke Bekasi. Kemudian 3 ekor lagi ke Jawa Timur. Dan hari ini sekitar 10 ekor akan saya kirim ke Bekasi lagi. Nah, ini dia tampang calon-calon pikat dan tampang BL yang kira-kira bisa untuk laga, khusus kawan-kawan penghobi laga. Ini dia. Nah, ini kenapa ini kandang pertama ini khusus untuk calon pikat. Di sini ruang isolasi calon-calon pikat. Mana yang ngukur, mana yang sudah berani bunyi, di sini baru saya pindahkan ke kandang bulat. Nah, kita lihat yang satu ini sudah nguku dia. Itu yang kecil itu. Saya dapat ini hari Selasa setelah Lebaran. Hari Rabu setelah Lebaran. Itu yang kecil itu. Dan hari ini tadi saya dapat 2. Jadi ini dia. Ini spek penguku, super penguku rapat cepat yang saya gadang-gadang memang bekas pikat orang karena ekornya sudah rusak. Kemudian dia sangat jinak sekali. Begitu saya masukkan, ini dia, maka saya pindah. Saya masukkan ke kandang calon pikat. Kemudian ini yang satu yang besar ini, dia juga saya kategorikan calon pikat karena dari sisi manik, ciri, kemudian dia penguku sekali tadi. Dia ini ada selang gagap dan gagap sekali. Nanti di video YouTube saya ini ada tayangannya seperti apa. Ini kena sempat dia pukul si Petran. Ini khusus calon kandang tempat saya simpan calon pikat. Maksudnya di sini kenapa saya taruh di kandang khusus calon pikat? Jadi nanti di sini tempat uji coba mentalnya. Kalau dalam sekian hari, sekian minggu
maksimal 3 bulan dia tidak berani nguku, maka itu tidak saya kategorikan calon pikat. Maka di sini itu kalau dia memang cirinya oke, kemudian fisiknya oke, nanti vokalnya juga oke, saya akan masukkan ke sini. Maka nanti beberapa hari kalau dia sudah kumpul 2, 3, 4 ekor, dia akan bunyi, dia akan ngukur dan sebagainya. Ini dia kandang. Sekarang saya akan lanjut ke kotak yang kedua. Di sini tempat kotak-kotak simpan calon-calon laga yang diminati kawan-kawan luar daerah. Dan saya tidak menyebutkan nama, alamat spesifik kawan-kawan pemesan ini karena memang kawan-kawan ini minta alamat-alamat, nama, nomor itu kita silent. Maka saya tidak sebut nama dan nomornya. Maka ini dia kotak tempat penyimpanan burung-burung yang kira-kira body pick. Ya, ini dia. Sudah saya isolasi sekitar 2, 4, 6, 7 ekor. Ini khusus, dia jauh lebih besar yang ini sama yang kotak sebelah. Nah, kita lihat dari jauh saja sudah lain sekali, beda sekali. Nah, ini rata-rata body big, tinggi, sayap pendek, leher panjang, kaki panjang, semua saya masukkan di sini. Dan ini seperti biasa sudah sekitar ini poin saya sekitar 2 minggu belakangan ini, karena poin saya 2 minggu belakangan tetap setiap hari saya poin, maka terkumpullah banyak terukur sebanyak ini. Berarti di sini 7 dan ini 3, berarti 10. Kemudian di kandang ada 4, berarti 14. Ini dia. Bisa diperhatikan. Sangat-sangat super besar. Kita lihat. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana cara membedakan mana burung yang kira-kira bisa jadi pikat. Hal yang pertama yang saya nilai adalah vokal. Kalau vokal itu sudah merasuk ke jiwa, vokal kemudian selain vokal kemudian berisi, rapat, cepat, kemudian dari situ pertama yang saya nilai. Jadi begitu saya sudah ini calon pikat, begitu saya masukkan nanti di sangkar kotak calon pikat, nanti kelihatan dia body, kemudian secara keseluruhan body itu kelihatan dia ini layak atau tidaknya. Kalau tidak layak, maka kita akan abaikan dia. Tapi kalau layak, nanti itu kita bina selama sekian bulan, sekian hari. Kalau sudah nguku nanti di kandang, itu baru saya pisahin ke kandang khusus, kandang biasa. Itu dia kalau calon pikat. Tapi kalau calon untuk laga bisa juga menjadi calon pikat sebenarnya. Tapi karena memang diminati sama kawan-kawan di luar daerah sana, ada beberapa kawan-kawan saya memang yang mesan, ada sekitar 6-7 orang yang menunggu. Ada yang minta 5 ekor, ada yang minta 8 ekor, dan ada yang minta secara acak. Kalau memang ini besar menurut dia dan body oke, itu dia minta nanti diisolasikan. Itu dia. Bisa saja calon laga-laga ini bisa menjadi pikat, tapi karena saya mendahulukan kepuasan kawan-kawan, keinginan kawan-kawan untuk memintanya, maka saya dahulukan dia. Maka saya langsung taruh di kandang isolasi untuk calon-calon laga yang bisa saya kirim ke kawan-kawan luar daerah. Sebenarnya kalau standar laga ini, kalau ciri-ciri burung laga itu versi kawan-kawan yang peminat burung laga ini, pertama tinggi, besar, sudah pasti kalau itu ya. Leher panjang, kecil. Lehernya harus panjang namun kecil, bukan besar. Menurut kawan-kawan itu napasnya panjang. Tapi kalau leher pendek, napasnya agak pendek. Berbeda, kalau kami pemikat lebih suka yang burung pendek, pendek leher, karena pendek leher biasa burung penguku. Nah, kalau burung leher panjang itu biasa burung angin-anginan kalau kita pemikat. Kemudian dia suka hobi itu dada pisang, kemudian betis besar, kemudian kecubang itu rapat sekali, itu hobi-hobi kawan-kawan. Kemudian sayap lebih bagus yang panjang, ekor pendek, karena ekor pendek juga ini menentukan panjang napasnya.
versi kawan-kawan penghobi untuk laga. Jadi itu perbedaan antara calon pikat dan calon laga. Jadi nanti kawan-kawan bisa melihat secara spesifik sebenarnya kalau versi saya ketika burung itu sudah indah, cantik, ya, ganteng kita lihat baik dari sisi kepala sudah bulat, kemudian manik sudah rapi, cantik sekali, ataupun pecah-pecah rapi, cantik, bulu coklat atau tembaga dominasi hitam putih yang dominasi putih itu sudah oke banget kalau versi kita. Tapi ternyata memang versi kawan-kawan penghobi laga ini berbeda-beda. Misal dari Kalimantan hobinya seperti ini, oh ternyata yang dari Bekasi beda lagi. Maka seperti itu saya bilang secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan ciri tentang burung laga, namun lebih kepada burung calon-calon pikat. Kalau burung calon pikat, insya Allah bukan sedikit banyak kita paham tentang calon-calon pikat. Oleh sebab kawan-kawan banyak yang minta burung-burung baru dan banyak yang minta juga pikat ajaran, maka saya setiap hari saya bisa katakan mikat sebelum bekerja saya berangkat mikat. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi itu waktu yang sangat panjang versi saya untuk mengejar BL-BL. Maka dari sekitar 2 bulan ini ada sekitar 42 ekor hasil saya mikat, dan itu kawan-kawan tahu sendiri dan sudah saya publish di laman YouTube. Jadi setiap hari saya mikat selain mengajar pikat, selain juga olahraga, memantapkan metode, teori, taktik dan sebagainya, juga kita dapat BL. Dan alhamdulillah ternyata juga BL-BL yang saya dapat ini secara kebetulan juga sesuai dengan karakter atau ciri-ciri yang diinginkan sama kawan-kawan hobi di luar sana. Maka saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kawan-kawan Teguh Urso yang sudah mensupport Teguh Urso dari awal hingga saat ini. Dan alhamdulillah Teguh Urso akan makin berkembang dan berkembang lagi ketika kawan-kawan selalu memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk yang memang belum saya pahami. Oleh karena itu saya selalu meminta saran, taktik atau kritik dari kawan-kawan hobi di luar sana. Thank you, mungkin ini yang perlu saya jelaskan. Demikian review yang saya jelaskan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa memuaskan kawan-kawan sehobi. Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau terlupakan, nanti bisa diberikan keterangan di kolom-kolom komen saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.